Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, untuk di episode kita kali ini saya ingin mereview tentang salah satu pusaka gembolan atau pusaka pajimatan. Karena untuk di pusaka ini sobat semuanya, setelah saya dapatkan kemarin itu langsung saya bawa kemana-mana. Dalam artian ini masuk di tas saya, kemana-mana ikut saya. Nah pusaka apakah itu? Langsung saja kita akan review bersama. Nah sobat semuanya, sama seperti dengan review tombak pusaka ini Wijaya Kusuma, dan di sini pun saya juga menggunakan referensi ini sobat semuanya, referensi online. Jadi karena di dalam buku dapur, di dalam buku ensiklopedia keris saya tidak menemukan, jadi akhirnya saya mencari referensi lain agar bisa digunakan sebagai sebuah acuan. Jadi saya tuh harus apa ya, kalau cuma sumbernya dari saya pribadi itu kurang mantep, kurang ngeh gitu. Jadi saya tetap harus ada acuan lainnya. Dan untuk di pusaka ini sobat semuanya, kalau kalian kemarin sudah menonton videonya waktu saya review rame-rame itu, nah itu adalah pusaka pajimatan payung tunggul nogo. Coba kita akan melihat pusakanya seperti apa. Nah ini sehabis kemarin saya dapatkan itu langsung saya masukkan tas gitu. Coba kita akan cari ini. Nah ini sobat. Nah ini adalah penampakannya. Kalau kalian sudah ingat ataupun juga yang kemarin belum menonton, ini adalah pusakanya. Ini adalah pusaka gembolan atau pusaka pajimatan karena ini bisa dibawa kemana-mana. Bentuknya sangat praktis karena kecil. Kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji, kalau menurut saya pribadi, keris-keris dengan bentuk yang kecil semacam kayak pajimatan seperti itu, selain dia sebagai sebuah efisiensi, kalau kita membawa kemana-mana itu kan memang tidak terlihat. Selain itu pun juga ini sobat semuanya, diambil sisi esoterinya kayak gitu. Nah, ini untuk di bagian ini sobat semuanya, ini untuk tutupnya wadahnya ini adalah bambu kuning. Bambu kuning itu konon di dalam kepercayaannya katanya itu bisa menangkal makhluk halus. Nah, apakah benar apakah tidak, silahkan dinilai sendiri sobat semuanya. Coba kita akan melihat. Nah ini adalah wujudnya. Ini kemarin pun juga sempat ada yang menanyakan, cuma saya kok masih masih sayang gitu ya untuk melepaskannya, karena untuk mendapatkan pusaka pajimatan yang seperti ini sobat semuanya kayaknya kok sangat langka. Nah ini yang kemarin saya dapatkan dari teman saya yang ada di Purbalingga, dan konon menurut beliau adalah ini dapat ini istilahnya itu diantar oleh para santri dari Padepokan, katanya kayak gitu. Saya menanyakan apakah itu memang barang tarian mas, kata beliau ya tarian, tapi saya tidak akan mengajak kalian semuanya untuk mengarah ke ini tarian atau tidak. Saya tidak akan mengarahnya ke situ. Jadi saya kalau di sini sobat semuanya, saya ingin mengajak kalian semuanya untuk belajar seni fisiknya dulu, seni keindahannya, tidak belajar ke hal-hal magicnya. Nah, meskipun di dalam Tosan Aji itu tidak dipungkiri juga mengandung yang namanya sisi esoteri. Tapi di sini sobat semuanya, saya tidak akan membahasnya untuk yang sisi esoteri yang dalam banget gitu. Jadi menyangkut masalah kodam, lalu menyangkut masalah apa itu, enggak, saya tidak. Jadi yang saya ajak di sini sobat semuanya, yang akan saya utarakan kepada kalian semuanya adalah sisi esoteri yang tingkatannya itu ya yang di atas gitu saja. Nanti makanya kenapa kalau saya ditanya sobat semuanya, mas apa itu kodamnya? Nah, kalau kodamnya silahkan diterawang sendiri, karena saya ini kalau dalam memaharkan itu saya niatkan untuk menjual fisik seninya saja. Jadi kalau untuk masalah kodam dan lain-lainnya silahkan diterawang sendiri. Kalau saya seperti itu sobat semuanya. Coba kita akan melihat detailnya seperti apa,
sekaligus nanti akan saya berikan sedikit pengetahuan tentang pusaka payung tunggul nogo. Nah sobat semuanya, coba kalian amati, ini adalah penampakan dari pusakanya. Nah ini adalah bambu kuning yang saya katakan tadi sobat semuanya, dan untuk ini adalah benang nilon warna hitam. Nah, apa maksud dari pemberian benang nilon warna hitam ini? Saya tidak menanyakan lebih terperinci tentang hal itu. Kalau menurut saya mungkin ini menjadi sebuah ada maksud tertentu, tapi saya tidak menanyakan maksud dari pemberian yang warna hitam itu apa. Apakah cuma memang waktu dia itu punyanya cuma benang hitam ataukah seperti apa. Nah ini sobat semuanya, coba kalian amati ini kalau di bagian sini ini membentuk seperti sebuah kepala ular atau naga gitu, seperti itu. Nah coba kita akan loloskan sobat dari wadahnya. Nah ini kalau kalian amati di sini, ini ada semacam kayak sedikit ada kayak retak gitu ya. Nah kayak gini. Ini bentuknya hitam kelam. Mungkin kalau diwarangi, kalau menurut saya ini memang sudah diwarangi nih sobat kayaknya. Dan memang bentuknya seperti ini. Karena saya juga tidak menanyakan apakah itu sudah diwarangi apa belum itu mas, kayak gitu. Karena saya waktu itu melihatnya sudah pertama kali melihat itu sudah sangat-sangat tertarik gitu dengan pusaka ini sobat. Nah coba saya akan sedikit memberikan informasi tentang pusaka jimatan payung tunggul nogo ini sobat semuanya. Pastinya untuk di sumber ini saya dapatkan dari sumber-sumber online ini, jadi saya rangkum menjadi satu kesatuan. Nah payung tunggul nogo ini adalah gambaran dari sifat memayungi atau melindungi negeri yang diliputi kemakmuran. Jadi yang artinya ini sobat semuanya, ini memayungi dan melindungi negeri agar menjadi sebuah negeri yang makmur. Mungkin seperti itu untuk dimaksudnya. Konon salah satu dari pusaka Raden Brawijaya ini adalah pusaka payung tunggul nogo yang berhasil diwarisi oleh Raden Bathara Katong yang merupakan anak keturunannya. Nah seperti itu. Lalu kalau di dalam kisah pewayangan sobat semuanya, pusaka payung tunggul nogo ini adalah salah satu pusaka dari Prabu Puntadewa, putra dari Pandu yang menjadi raja di negeri Amarta dan merupakan salah satu anggota Pandawa. Prabu Puntadewa ini sobat semuanya, ini memiliki watak yang sabar, berjiwa welas asih, ikhlas, tekun dalam agama, dan pandai membalas budi. Payung Ki Tunggul Nogo ini merupakan senjata hebat yang bisa digunakan sebagai pelindung pertahanan dari segala macam serangan. Nah mungkin dari segala macam serangan itu yang dimaksud mungkin serangan baik serangan dohir maupun serangan batin, mungkin seperti itu kalau di dalam cerita pewayangan, yaitu pusakanya Prabu Puntadewa sobat semuanya. Tapi sobat semuanya, saya juga ingin mengingatkan kepada kalian semuanya bahwasanya segala kekuatan, segala apapun itu adalah datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak serta-merta apabila kita saya sudah memiliki katakanlah pajimatan seperti ini atau pusaka seperti ini otomatis saya jadi hebat. Jangan seperti itu. Jadi kita kalau memang memiliki pusaka, kita harus punya yang namanya sifat tawaduk, sifat rendah hati. Jangan kita kalau memiliki katakanlah ini pusaka hebat ini di dalam ceritanya akhirnya menjadi seseorang yang adigang adikung adikuno atau menyombongkan diri. Nah itu justru salah. Jadi kalau kita memiliki sebuah pusaka, itu sebaiknya atau seyogyanya kita adalah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang welas asih, pribadi yang menjadi teladan bagi orang lain. Itu seperti itu. Jadi di dalam pesan dan makna dari sebuah pusaka, itulah kenapa pusaka itu selalu punya
nama-nama yang agung, nama-nama yang apa ya, yang punya konotasi bagus, kayak Pandawa, Cinarito. Kita harus memiliki sifat sebagai seorang kesatria seperti sifatnya para Pandawa di dalam kehidupan ini. Nah, seperti itu. Lalu juga ada sabuk inten. Apabila kita menjadi seseorang itu ini ya, punya sabuk. Kalau sabuk itu yang bermakna ikat pinggang yang dari intan, berarti menjadi seseorang yang diharapkan menjadi seseorang yang gemah ripah lojinawi, dalam artian ini kaya harta benda. Nah, kayak seperti itu. Jadi semuanya itu mengandung makna filosofi kebaikan. Jadi kalau punya pusaka malah sifatnya tidak baik, nah berarti itu malah tambah salah. Jadi kalau punya pusaka justru kita harus punya sifat yang baik. Nah, gitu sobat semuanya. Nah, untuk itu sobat semuanya, saya berpesan kepada kalian semuanya untuk selalu menjaga, untuk selalu merawat, untuk selalu melestarikan apa yang dinamakan dengan budaya sendiri. Dalam hal ini adalah budaya Tosan Aji. Jangan sampai kita sendiri ini menjadi pendorong bagi punahnya seni Tosan Aji atau punahnya budaya kita sendiri. Dalam hal ini adalah Tosan Aji. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.